Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Udah ikhlas? Ya. Today untuk menghibur kalian, kita akan rangkum sebuah film petualangan yang berjudul Dragon Slayer. Film ini menceritakan tentang usaha seorang pendekar dalam mencari modal. Bukan, dia berusaha mencegah bangkitnya seekor naga yang ternyata. Pokoknya kita langsung aja jam ke ceritanya. Di awal kisah diceritakan bahwa ada sebuah sekte misterius bernama Sekte Shiwu, di mana sekte tersebut dikisahkan adalah satu-satunya sekte yang turun-temurun dapat mengendalikan naga. Naga tersebut mempunyai ciri khas mata satu di tengah yang akan kita sebut aja naga mendo, yang tersegel di altar para dewa di mana dia akan bangkit setiap 27 tahun sekali dan membawa bencana. Kemudian scene berganti ke sepasang muda-mudi dari Sekte Shiwu yang bernama Sumo yang cowok dan yang cewek bernama Yuhan. Di sini mereka ditugaskan untuk menyegel naga mendo dan sedang mencari penginapan di tengah perjalanan mereka. Terlihat bahwa Yuhan sangat berharap Sumo dapat menyegel naga tersebut. Lalu dia memberikan sebuah segel dari Sekte Shiwu yang dia curi dari pamannya yang seharusnya diberikan untuk orang lain. Singkat cerita, setelah mereka masuk ke penginapan yang harusnya sudah tutup, pemilik penginapan itu terlihat sangat panik ketika melihat mereka masuk di penginapannya. Pemilik penginapan tersebut memberitahu mereka bahwa setiap gerhana bulan ada seorang jenderal yang disebut Jenderal Zenlong yang akan melewati penginapan itu. Di sini dia juga mengingatkan mereka untuk tidak menatap mata jenderal tersebut apapun yang terjadi. Dan sesaat kemudian, Jenderal Zenlong datang sambil menggendong sesosok perempuan dengan hawa misterius. Sumo yang merasa penasaran mencoba untuk melihatnya dan seketika dia terkena genjutsu oleh Jenderal Zenlong yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, dari belakang muncul seorang pria tua menyerang Jenderal Zenlong. Dia adalah ayah Yuhan yang juga merupakan ketua Sekte Shiwu. Lalu Sumo yang berada di bawah kendali Zenlong menusuk ayah Yuhan dari belakang. Dengan tenaga dalamnya, ayah Yuhan menjauhkan Sumo dan Yuhan dari pertarungan sehingga membuat mereka berdua pingsan. Kemudian scene berpindah ke pagoda Sekte Shiwu, di mana para anggota Sekte Shiwu menahan Sumo. Di sini diperlihatkan dua orang yang sedang berbincang yang akan kita panggil saja Paman Sisik, ketua Sekte Shiwu pakai T, tetua bukan ketua, dan muridnya Yansuo, ini orangnya. Mereka sedang memperdebatkan masalah segel yang hilang. Yansuo menuduh bahwa yang mencuri segel itu adalah Sumo dan meminta Paman Sisik segera menghukumnya dengan alasan Sumo telah mengkhianati sekte dan membunuh ayah Yuhan. Lalu, datanglah Yuhan yang menjelaskan kepada Yansuo bahwa Sumo tidak bersalah dan dia tidak yakin kalau ayahnya sudah wafat. Namun Yansuo masih dengan keyakinannya bahwa ayah Yuhan telah wafat dibunuh oleh Sumo. Setelah itu Yuhan menuju ke bawah pagoda untuk membebaskan Sumo yang sedang dirantai. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Sumo menanyakan kepada Yuhan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Yuhan menyuruhnya menemui Wu Qing, seorang dukun yang diceritakan dapat mengetahui segala hal. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Sumo menemui dukun tersebut. Di sini ada aturan bahwa jika ingin mendapat sesuatu harus memberikan sesuatu. Beruntung sudah ada orang yang membayar sesuatu untuk Sumo, namun belum diketahui siapa. Lalu si dukun tadi meminta Sumo pergi ke sebuah desa di mana desa tersebut merupakan tempat naga mendo disegel. Sebelum Sumo pergi, dukun itu memberi 3 buah bidak ramalan untuk membantunya jika bertemu kesulitan dan memintanya mencari seseorang bernama Juku sambil memberikan sebuah gelang. Beberapa waktu kemudian, di sekitar arena pertarungan, terlihat Juku mencoba mencegah seorang juara bertarung yang semena-mena memperlakukan seorang tawanan wanita sehingga terjadi perkelahian.
Sumo yang melihat Juku dikeroyok pun langsung bergegas membantunya. Setelah itu Sumo mengajak Juku untuk ikut dengannya ke sebuah desa. Juku yang awalnya menolak seketika berubah pikiran ketika Sumo memperlihatkan sebuah gelang. Sementara itu, Yansuo yang mengetahui Sumo telah kabur meminta Paman Sisik segera mengeluarkan perintah penangkapan. Namun di sini Paman Sisik lebih mementingkan penyegelan Nagamendo dan mengiming-imingi bahwa jika Yansuo dapat menyegel Nagamendo, maka ia akan pantas menjadi ketua sekte yang baru. Mendengar itu, gairah Yansuo untuk menyegel Nagamendo meningkat dan berencana pergi ke tempat Nagamendo berada. Keesokan harinya, Sumo dan Juku berhenti di sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Namun Sumo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar aja, saat mereka keluar, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang ternyata adalah rombongan Yansuo bersama Yuhan yang juga dalam perjalanan menuju desa tempat Nagamendo berada. Yansuo yang masih tidak terima oleh apa yang telah dilakukan Sumo kembali mencoba menangkapnya. Namun di tengah pertarungan, terdengar bunyi lonceng disertai hawa misterius yang membuat semuanya terdiam. Melihat kesempatan itu, Sumo bergegas menarik Yuhan ke dalam rumah. Di sini Sumo meyakinkan Yuhan bahwa tidak mungkin dia membunuh ayah Yuhan yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Dan dia juga memberikan jepit rambut peninggalan ibunya sebagai tanda cintanya kepada Yuhan. Ketika mereka sedang kusyuk, tiba-tiba Yansuo masuk dengan mendobrak pintu dan menyerang Sumo. Di tengah pertarungan mereka, ada asap hitam yang menyambar lengan Yuhan dan berubah menjadi gelang. Sumo dan Yansuo yang melihat itu langsung menolong Yuhan dan mencoba melepas gelang tersebut. Namun gelang tersebut tidak dapat dilepas. Di sini Sumo mengeluarkan ramalan pemberian dukun kemarin dan ramalan tersebut berbunyi, Jenderal mencari orang baru. Lalu Paman Sisik mengatakan bahwa orang baru yang dimaksud adalah istri baru Jenderal Zenlong yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi untuk mencegah bangkitnya Nagamendo. Singkat cerita, dengan mengesampingkan permasalahan mereka dan mengutamakan keselamatan Yuhan, mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama dan akhirnya sampai ke desa yang dituju. Di sini diperlihatkan para penduduk desa sudah mematung. Dan tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Jenderal Zenlong yang berusaha merebut Yuhan. Ketika sedang bertarung, Sumo tidak sengaja menemukan kejanggalan. Dia mendapat tanda pengenal ketua sekte milik ayah Yuhan dari Jenderal Zenlong dan melihat beberapa gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh ayah Yuhan. Menyadari itu, Sumo mencegah Yansuo yang ingin menghabisi Jenderal Zenlong sehingga membuat Yuhan berhasil dibawa kabur. Otomatis hal itu membuat Yansuo semakin emosi. Lalu, tiba-tiba Paman Sisik ambruk karena sempat terkena racun dari senjata pengawal Zenlong dan berakhir wafat. Sementara Yansuo melarung jenazah Paman Sisik, Sumo bertanya kepada Juku kenapa si dukun menyuruhnya menemui Juku. Di sini Juku menjawab bahwa dia mempunyai hutang budi pada si dukun. Dalam flashback, diperlihatkan bahwa saat itu Juku sedang mengadakan acara pernikahan. Namun di tengah perjalanan mereka, Zenlong datang dan menculik istrinya. Kemudian Juku pergi menemui si dukun dan meminta agar istrinya kembali dengan syarat Juku harus melakukan apapun yang si dukun minta. Dan yang lebih menyedihkan lagi, meskipun istrinya telah kembali, dia tidak boleh menemui istrinya sekalipun. Di sini diketahui gelang yang diberikan si dukun kepada Sumo adalah milik istri Juku yang digunakan sebagai pertanda bahwa ketika melihat gelang itu, Juku harus menepati janjinya kepada si dukun. Singkat cerita, Juku membawa Sumo menemui ahli hipnosis untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di malam itu. Dengan mempertaruhkan kewarasannya,
Sumo pun dihipnosis memasuki alam bawah sadar mengembalikan ingatannya pada insiden malam itu. Di saat yang bersamaan, Yan Suo yang masih suudzon mencoba menghabisi Sumo yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun ditahan oleh Juku. Kembali ke alam bawah sadar Sumo, terlihat ayah Yuhan mampu mengalahkan Jenderal Zenlong, dan setelah dia membuka topeng Jenderal Zenlong, ternyata yang berada di balik topeng itu adalah ayah dari Sumo yang juga merupakan teman dari ayah Yuhan yang mereka kira telah wafat. Di sini diceritakan bahwa ayah Sumo terpaksa menggantikan Jenderal Zenlong dengan memakai baju zirahnya untuk melindungi sekte mereka karena khawatir tanpa adanya pengganti Jenderal Zenlong, Nagamendou akan bangkit marah-marah. Namun celakanya, siapapun yang memakai baju zirah itu akan menjadi lupa ingatan dan hanya berpikir untuk mengalahkan Nagamendou. Di sini juga diketahui bahwa jika tidak ada yang menjadi Jenderal Zenlong, maka penerusnya akan dicarikan oleh si dukun mbak-mbak yang lumayan halus tadi. Setelah mendengar cerita tersebut, ayah Yuhan lalu memutuskan untuk memakai topeng itu dan meneruskan tugas ayah Sumo untuk menjadi Jenderal Zenlong selanjutnya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bahwa Jenderal Zenlong bukan mencari istri melainkan penerus, Sumo dan yang lainnya berencana menunggu hingga malam saat gerhana bulan untuk menyergap Jenderal Zenlong. Malam harinya di penginapan yang sama, mereka menyerang Jenderal Zenlong yang baru sampai di lokasi dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Dan seperti dugaan, orang yang berada di balik topeng itu adalah ayah Yuhan. Sesaat kemudian karena Zenlong sudah dikalahkan, terdengar tanda-tanda bahwa Nagamendou akan bangkit. So mereka pun segera menuju altar. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dan serangan itu mengenai leher Yan Suo dan membuatnya wafat. Tak disangka, orang yang menyerang mereka adalah Paman Sisik yang ternyata selama ini telah memalsukan kematiannya. Jadi Paman Sisik ini berpura-pura mati lalu mengikuti Sumo dan yang lainnya ke altar tempat Nagamendou disegel untuk kemudian memberi persembahan kepada Nagamendou sebelum penyakit kulitnya membunuhnya sehingga dia mendapatkan kekuatan tanpa batas sesuai perjanjiannya di masa lalu dengan si dukun. Nggak ada koma bangsat. Selanjutnya Paman Sisik pun melompat ke dalam jurang dan bersatu dengan Nagamendou. So mereka bertiga berusaha melawan namun terpental hanya dengan sekali libasan ekor naga tersebut yang menyebabkan Sumo luka dalam. Tak disangka, secara tidak sengaja darah Sumo yang dia embufkan mengaktifkan sebuah pedang yang digunakan untuk mengalahkan Nagamendou. Namun di sini tanpa adanya eksistensi Jenderal Zenlong sebagai salah satu syarat, naga itu tidak dapat disegel. Lalu dengan berat hati, Yuhan mengorbankan diri menjadi Jenderal Zenlong selanjutnya dan Nagamendou pun berhasil disegel kembali. Setelah peristiwa itu, Sumo mendatangi si dukun untuk meminta agar dia bisa bertemu kembali dengan Yuhan. Lalu dia diingatkan bahwa dia masih memiliki satu buah ramalan lagi. Seperti memahami isi ramalan tersebut, Sumo memutuskan untuk membeli sebuah penginapan di desa tadi untuk menunggu kedatangan Yuhan.
Singkat cerita, sampai 27 tahun kemudian ketika baru saja menutup penginapan, dia kedatangan Jenderal Zenlong yang dimana itu adalah Yuan. Dan cerita pun selesai. Jadi pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film tadi adalah ketika kita menginginkan sesuatu, jangan sekali-kali pergi ke dukun untuk mendapatkannya, karena konsekuensinya terlalu besar. Mungkin sebagai alternatif bisa ke judi Facebook atau judi bola dulu, jadi sekalian habis semua gitu baru ke dukun. So, segitu aja kuliah hari ini. Saya mau belajar kelompok dulu, olah-alik nomor. Semalam mimpi dikejar zombie. Well, udah. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista, signing out.